welcome to Isima Intelligent episode ke-6. Jadi hari ini aku lagi sama salah satu mahasiswa berprestasi dari Visipol UKI. Boleh kenalan namanya siapa? Hai, kenalin, nama aku Karen Vanessa Wokana dari Angkatan 2024 Program Studi Ilmu Komunikasi. Oke Karen, gimana sih kabar dan perasaan kamu setelah bisa ikut lomba? Perasaannya kaget karena nggak nyangka aja bisa sampai di semifinal dan persiapan yang cukup sangat cepat juga membuat aku ngerasa kalau aku dan teman-teman ternyata bisa dan mampu untuk ngelewatin setiap perlombaan yang ada. Oke, seru banget nih. Kira-kira kenapa sih kamu tuh bisa tertarik ikut lomba ini? Mulanya itu karena di mata kuliah yang di semester 3 kemarin itu, Communication Skill Lab itu, dosennya itu harus mengharuskan untuk mahasiswa itu mengikuti setiap lomba. Videografi, poster, dan segala macamnya yang mengenai skill lab. Nah, kemudian aku dan teman-teman tuh cari lomba-lomba yang cocok untuk kita yang pertama kali juga baru mau join ke perlombaan-perlombaan ini, dan kemudian kami dapatlah di media sosial, yaitu kami itu dapatnya waktu itu di promosi dari Himakom. Kemudian muncul ada lomba Aspikom dan kita langsung berempat itu, ada aku, Bekrista, Maria, dan Helena, kita langsung ikut join lomba tersebut. Oke, jadi penasaran nih gimana sih kalian proses seleksinya mulai dari syuting dan sampai bisa jadi finalis di lomba itu? Oke, jadi itu awalnya coba-coba. Awalnya kita mau ikut dan kita langsung bikin segala macam konsep dari produksi, praproduksi sampai akhirnya. Nah, di situ awalnya kita diskusi dulu nih, karena temanya itu mengenai lingkungan, apa aja, kayak kita ngambil konsep tentang sampah. Nah, di sini kita konsepnya tuh kita maunya kita sama-sama ke TPA Bantar Gebang. Cuma karena waktu itu waktunya singkat, jadi tidak sempat ke TPA karena kita harus masih ngurus surat-surat yang ada. Maka dari itu kita cari jalan tengahnya akhirnya kita ke Pasar Bantar Gebang di Bekasi. Kita mulai diskusi, pertama konsepnya kita mau video apa, kita mau fokus kemana. Kemudian setelah kita sama-sama mau diskusi di jam apa, di hari apa kita ke sana, kita shoot sampah-sampah yang ada, para pedagang-pedagang yang ada, dan kebetulan di pasar tersebut tuh pasarnya besar banget ya, jadi kita bisa keliling banyak tempat, banyak shoot yang bisa kita lakuin, dan kemudian di hari itu juga kebetulan ada bapak dinasnya yang menjaga dan mengurusi setiap pasar, keseluruhan pasar. Jadi di situ kita juga mewawancarai bapak dinasnya, kita tanya-tanya mengenai pasar Bantar Gebang, kita juga nanya tentang lokasi yang Bekasi yang ada, dan kemudian di situ barulah kita shoot dan cukup lama dari pagi ya sampai 10 sampai siang ke sore gitu. Oke, seru banget nih. Boleh tahu gak sih kira-kira kenapa, kan tadi kan kamu syutingnya di TPA dan juga di pasar ya? Kira-kira apa sih yang menjadi alasan kamu ngambil isu itu? Nah, waktu diskusi bareng teman-teman itu berempat, kita awalnya udah ngerti nih kita mau ngambil sampah, tapi kita mau ngambil yang ekstrim aja gitu, yang maksudnya belum ada tadi tahap orang-orang yang mau untuk berkunjung dan shoot dan meneliti apa sih yang sebenarnya yang terjadi ada di pasar itu gitu. Kemudian kita kepikirannya kita cari pasar yang sebenarnya dekat juga dari lokasi setiap rumah kita. Kemudian kita juga cari yang benar-benar besar, habis itu menjadi pusatnya sampah di situ. Oke, kalau dari video kamu nih ya, kira-kira pesan apa sih, pesan utama yang ingin kamu sampaikan lewat video kamu kepada audiens? Pesan utamanya tuh simpel banget buat kita, setiap manusia itu kita punya kesibukannya masing-masing. Sampai kita tuh sebenarnya lupa kalau sampah itu menjadi persoalan pertama yang dunia saat ini alami. Maka dari itu kelompok kami mau ngasih tahu nih buat teman-teman kalau pentingnya sampah, pentingnya membuang sampah pada tempatnya, dan pentingnya kita ketahui bahwa sampah itu nggak hanya saat kita beli di mall atau di swalayan atau di kampus ini, tetapi kita harus ngerti juga banyaknya sampah itu ketika teman-teman pergi ke TPA atau teman-teman pergi ke pasar, itu ternyata sampah semenumpuk itu dan baunya sangat sebau itu. Aku dan teman-teman waktu itu jalan ke TPA aja baru di awal pembukaan jalan aja itu udah benar-benar baunya sangat menyengat banget. Jadi teman-teman kalau mau tahu gimana sih dunia yang saat ini menumpuk dengan sampah, teman-teman
pergi deh ke TPA Bantar Gebang. Oke, nah tadi kan kamu bilang kalian ini berkelompok ya. Yes. Nah, aku nih tertarik banget bahas dinamika kelompok kalian nih. Oke. Kalian kan berkelompok, kira-kira siapa sih yang mungkin handle konsep, terus yang bikin narasi, atau yang bikin tag video juga siapa, terus juga gimana cara kalian itu membagi peran-peran kalian? Oke, jadi awal mula untuk idenya muncul itu kita diskusi. Aku munculin ide ini, Maria munculin ide itu, terus Helena munculin ini. Kemudian kita diskusi siapa ide yang paling menarik, yang paling bagus. Nah, kemudian muncullah ide dari aku untuk kita, oh ini kita harus kesini, kita begini dan segala macam. Semua konsep diatur. Nah, kemudian di situ barulah kita bagi siapa yang bagian editor. Kebetulan editornya itu Maria, kemudian yang video segala macam itu juga di bagian Maria. Untuk bagian VO dan narasi itu adalah bagian Helena dan juga Bekrista. Oke, kalau misalnya tantangan atau kesulitan kamu selama produksi itu kira-kira apa aja sih? Tantangannya itu besar banget. Pertama, karena kita belum sama sekali pernah ke situ, ke TPA dan juga pasarnya. Nah, setelah kita ke sana dan itu baunya sangat menyengat. Sangat menyengat banget dan banyak banget sampah yang ada. Itu membuat kita kayak harus berhati-hati juga megang kameranya, karena kebetulan kita menggunakan kamera HP iPhone, jadi kita nggak pakai kamera profesional gitu yes. ya. Maka dari itu kita harus hati-hati biar nggak goyang segala macam. Habis itu kita tantangannya juga di situ banyak nyamuk, banyak lalat ya. Jadi kayak di situ kita harus memposisikan diri kita sebagai para pedagang di situ juga. Kemudian di sana ketika kita di bagian beberapa scene video kita kan juga mewawancarai beberapa para pedagang di situ. Iya. Nah, kalau teman-teman tahu itu banyak yang nggak mau teman-teman. Jadi banyak yang susah, kayak misalnya kita, Pak boleh nggak kita izin untuk shoot segala macam untuk keperluan lomba mahasiswa. Ternyata juga orang itu nggak mau diwawancarai. Jadi ada beberapa yang akhirnya kita harus terus cari orang-orang yang mau diwawancarai, seperti itu. Kalau dari proses editingnya itu ada gak sih masalah-masalah yang mungkin kalian hadapi? Ada juga. Jadi banyak sebenarnya tantangannya ya, dari mulai segala macam sampai ke editingnya, dimana waktu itu kan untuk editing itu sebenarnya mau dibagi dua, aku dan Maria. Cuma kita editingnya waktu itu ada di komputer dan di laptop dan juga di HP. Nah, di situ ada kendala di mana HP-nya kepanasan, habis itu penuh memorinya karena besar ya MB-nya waktu itu. Jadi itu yang menjadi permasalahan kita sampai kita bingung nih gimana nih cara baginya, gimana nih. Akhirnya ketemulah jalan tengahnya, puji Tuhannya, dan kita akhirnya mulai editing di situ. Oke, kira-kira dari lomba ini kamu tuh pesan secara nggak langsung yang kamu dapat buat kamu selama di kuliah atau di jurusan kamu tuh apa sih? Pesan untuk mahasiswa dari pengalaman aku dan teman-teman aku yang udah ngikut lomba ini, kalian nggak perlu takut teman-teman untuk ikut lomba, karena ini juga first time banget aku sama teman-teman aku itu ikut lomba. Dan bahkan ini kita ikut lomba di lomba yang Aspikom, di mana ini lomba yang cukup besar. Tapi ternyata kalau teman-teman mau ikut lomba, fokus aja ke diri teman-teman, fokus buat konsep yang baik, fokus untuk kerja sama yang baik, fokus untuk buat sesuatu yang menarik yang belum pernah ada dan dimunculkan. Jadi nggak perlu takut, dan soal menang kalahnya yang penting teman-teman udah coba, itu keren banget. Ada gak sih target kamu setelah ikut lomba ini? Kedepannya mungkin kamu mau ikut lomba yang lebih bergengsi lagi kedepannya, ada gak? Nah, setelah mencoba lomba ini, pasti ada tertarik untuk mau cari-cari lomba, untuk apa sih lomba yang menarik banget, lomba yang keren banget, biar siapa tahu walaupun di saat ini sampai semifinal, siapa tahu lomba selanjutnya bisa sampai juara. Amin. Oke, gitu aja teman-teman wawancara kita dengan Karen sebagai finalis dari lomba dari Aspikom. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa memotivasi dan memberi kalian semangat dalam ikut-ikut lomba dan juga dalam perkuliahan di Visipologi ini. Terima kasih teman-teman, terima kasih Karen, bye.